diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Luar biasa, amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Mari kasih senyum sekalipun pakai masker atau dengan yang lain. Salam namaste aja deh. Ayo dong, kasih salam namaste atau dengan yang lain. Haleluya. Mari siapkan hatimu yang ada di rumah, yang ada di tempat ini. Kita memuji Tuhan, kita mau meninggikan Allah kita yang hidup, sebab Dia yang layak untuk kita puji, untuk kita agungkan. Amin. Amin. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau Allah kami yang hidup Tuhan. Karena kedahsyatan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini Tuhan. Semua karena kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan, yang kami boleh nikmati sampai hari ini Tuhan. Karena itu kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Kami bawa pujian kami Tuhan. Kami mau bersorak di rumah-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan Allah kami yang hidup. Kami mau puji Allah kami yang menang Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat suara-Mu, mari angkat pujian-Mu sama Tuhan. Haleluya. Kami beri pujian, kami beri hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kau yang layak dipuji, disembah. Kau yang layak terima pujian. Segala pujian bagi Kau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Katakan dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Selami Tuhan, selami pikiranmu. Tak terukur Tuhan, tak terukur panjang setiamu. Amin Tuhan. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Mari katakan ku sembah, Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Engkau, Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap paling walau dunia semua bergoncang Tuhan, semua bergoncang. Katakan dengan imanmu, Kau tak tergoyahkan. Amin. Kau tetap sama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Katakan pujian ini, katakan betapa dahsyat Engkau, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segalanya, pencipta segalanya. Dulu sekarang Tuhan, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Kami tak dapat
Mari masuk gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita yang ajaib. Amin. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Alamanya Tuhan. Suaranya bagi Tuhan kita hari ini. Selama-lamanya Tuhan, lamanya. Amin. Dia baik. Amin. Haleluya. Tuhan Dia baik. Jangan nugrahnya kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Dia baik. Jangan nugrahnya kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik.
kesempatan untuk mendengarkan firman. Berbicara kepada kami, berikan kami roh hikmat, wahyu dan pengertian. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Wahyu 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Dari Yohanes kepada 7 jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera kepada kamu, dan Dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, dan dari 7 roh yang ada di hadapan Bapa. Ayat 5. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama tiada dalam hati, dan yang berkuasa atas raja-raja ini, bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Ayat 6. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 7. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah meninggal Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Rasul Yohanes berada di Pulau Patmos pada waktu dia mendapatkan firman Allah ini. Dia dibuang ke Pulau Patmos karena dia memberitakan Injil, dia ditangkap. Kemudian waktu dia dibuang di Pulau Patmos, dia harus bekerja paksa, kerja rodi di pertambangan pada waktu itu. Dalam keadaan yang sangat sulit, pergumulan yang sangat berat, penderitaan yang luar biasa. Di situ dia mendapatkan pewahyuan demi pewahyuan tentang keadaan jemaat yang ada di Asia Kecil, keadaan rohani mereka, dan juga mendapatkan pewahyuan-pewahyuan tentang apa yang akan terjadi di dalam akhir zaman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah ini ditulis sekitar tahun 95. Jemaat yang ada di Asia Kecil sekarang ini ada di Turki, daerah Turki, negara Turki. Mereka mengalami penderitaan, penganiayaan, kesesakan, mengalami pergumulan demi pergumulan yang sangat berat. Karena itu firman Allah untuk mereka, untuk memberikan penghiburan, memberikan pengharapan, dan sekaligus memberikan peringatan dan teguran kepada mereka. Ayat yang ke-6 bisa ditayangkan khotbah hari ini, lanjutan dari minggu yang lalu berkaitan dengan ayat yang ke-6. Baca sekali lagi 1, 2, 3. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Pada mulanya hanya ada kerajaan Allah, pusatnya ada di sorga. Waktu itu Tuhan Allah belum menciptakan langit dan bumi. Kemudian Lucifer mempengaruhi sepertiga dari malaikat Allah. Malaikat yang ada di sorga yang biasa menyembah Tuhan, melayani Tuhan, dipengaruhi oleh Lucifer, sepertiga dari mereka, untuk memberontak. Karena Lucifer ini, dia ingin menyamai Allah. Karena pemberontakannya, Lucifer ini, yang disebut iblis sekarang, bersama dengan antek-anteknya sepertiga jumlah dari malaikat di surga, itu dilemparkan ke bumi, diusir oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, iblis ini kemudian membentuk suatu kerajaannya sendiri. Pada waktu manusia yang pertama, Adam dan Hawa, ada di Taman Eden, kemudian iblis ini datang menggoda, menipu Hawa. Hawa jatuh dalam dosa, begitu juga Adam jatuh dalam dosa. Karena itu manusia itu hidup terpisah dari Allah.
manusia hidup terpisah dari Allah dan masuk dalam kerajaan kegelapan, kerajaan iblis. Nah, karena Allah mengasihi manusia, Allah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Allah tidak mau manusia itu terhilang selama-lamanya. Semua orang sudah berdosa, mulai dari Adam sampai dengan generasi yang ada sekarang ini. Mereka semua umat manusia membawa DNA dosa. Manusia berada di dalam kerajaan kegelapan. Yesus Tuhan tidak mau satu orang pun binasa. Dia harus menghukum dosa, tapi Dia sangat mengasihi manusia. Semua manusia sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23. Upah dosa ialah maut. Roma 6:23. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini menebus manusia di atas kayu salib. Semua orang yang percaya kepada Tuhan masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi ada dua kerajaan secara rohani di dunia ini. Kerajaan Allah yang ada di dunia dan kerajaan iblis. Dengan Bapak Ibu Saudara bisa memahami hal ini, maka kita bisa mengerti kenapa ada sakit penyakit, kenapa ada peperangan demi peperangan, kenapa ada bencana demi bencana, kenapa manusia harus menderita bergumul di dalam dunia ini. Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Manusia masuk dalam kerajaan kegelapan. Kemudian dunia ini berada di dalam kuasa si jahat. Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, waktu Yesus datang menyelamatkan manusia yang hidup di dalam dosa, yang berada dalam kerajaan kegelapan, maka orang yang percaya kepada Yesus dibawa oleh Tuhan Yesus, dipindahkan dari kerajaan kegelapan, dipindahkan ke dalam kerajaan terang, kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam nama Yesus, kita hidup dalam kerajaan Allah. Matius 6 ayat 33. Baca 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya Dunia ini yang berdosa, di mana kerajaan kegelapan ada di dalam dunia ini. Yesus yang dari sorga datang ke dalam dunia ini membawa kerajaan Allah. Karena itu Yesus berkata kepada orang yang mengikuti Dia, orang yang datang kepada Dia, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semua itu berbicara kebutuhan. Kebutuhan akan makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, dan teristimewa kebutuhan rohani, yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara-saudara. Kerajaan Yesus Kristus, kerajaan Allah, pusatnya ada di sorga. Kerajaan iblis, kerajaan kegelapan itu pusatnya ada di alam maut, di bawah bumi yang paling bawah, bagian bumi yang paling bawah, di bawah. Di situ iblis memerintah dunia ini, menjalankan rancangan-rancangan di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, hanya ada dua pilihan: hidup dalam kerajaan kegelapan,
atau hidup dalam kerajaan Allah tidak bisa ditentukan. Semua orang akan meninggalkan dunia ini. Manusia diciptakan Allah memiliki kehidupan kekal. Maksudnya kehidupan yang tidak ada akhirnya, tidak ada habisnya. Tubuh kita, tubuh manusia karena sudah berdosa pada akhirnya mati. Pada awalnya Allah menciptakan manusia yang pertama supaya tubuhnya tetap kekal, tidak akan mati. Tetapi karena manusia berbuat dosa, sehingga tubuh mengalami kematian. Tetapi roh dan jiwa tidak mengalami kematian, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu kekal. Nah, pada waktu orang meninggalkan dunia ini, orang yang tidak percaya Yesus, maka dia masuk dalam kehidupan kekal bersama iblis di alam maut, dan nantinya akan masuk dalam neraka penghukuman terakhir. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini sangat penting. Orang yang percaya Tuhan waktu meninggalkan dunia ini masuk dalam kekekalan bersama dengan Allah di dalam kerajaan sorga. Pusat pemerintahan Allah di sorga. Jadi ini sangat penting, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Kembali ditayangkan tadi Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Waktu Yesus mengatakan hal ini, Yesus belum mati di atas kayu salib. Orang-orang belum masuk dalam kerajaan Allah. Karena untuk masuk dalam kerajaan Allah, orang harus percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada orang mengatakan agama apapun, toh semua akan masuk surga. Boleh saja orang berkata seperti itu. Tetapi hanya Yesus yang mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Untuk masuk dalam kerajaan Allah, orang harus percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya sudah percaya Tuhan Yesus, kita sudah masuk di dalam kerajaan Allah. Tapi kita hidup di dunia ini, di mana di dunia ini kerajaan iblis ada, bekerja. Kekhawatiran, ketakutan, intimidasi, sakit, penyakit, semua bencana bukan dari Tuhan. Karena manusia sudah berbuat dosa. Bumi ini dikutuk oleh Allah karena manusia berbuat dosa. Jadi tidak heran ada gempa bumi, ada sakit, penyakit, ada kejahatan karena dosa umat manusia. Tetapi Allah menyelamatkan kita di dalam Tuhan Yesus supaya kita hidup di dalam kerajaan Allah. Luar biasa Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam nama Yesus. Semua akan lenyap, dunia ini akan lenyap satu saat. Tetapi kerajaan Allah kekal. Karena itu Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam nama Yesus, sekali percaya Yesus, tetaplah percaya Yesus. Terus maju di dalam Tuhan. Karena Tuhan telah menebus kita dengan darahnya yang sangat mahal. Dan membentuk kita menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah Bapa kita di dalam surga. Luar biasa. Kerajaan Allah. Ayat berikutnya Roma 14 ayat 17. Baca 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran dan sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Apa yang ada di dalam kerajaan Allah?
Kerajaan Allah secara rohani bukan bicara makanan dan minuman, tapi soal kebenaran. Apa itu kebenaran? Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Jadi kalau mau tahu apa itu kebenaran, kita harus tahu siapakah Yesus itu. Kalau kita mau tahu siapakah Yesus itu, kita harus percaya kepada Dia. Kalau kita mau mengenal siapakah Yesus itu, kita harus menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau kita ingin lebih mengerti pribadi Yesus, kita harus mengikuti Dia, taat kepada Dia. Kebenaran. Kebenaran Allah adalah kebenaran absolut. Kebenaran manusia, kebenaran relatif. A bilang benar, B bilang salah. Lihat aja di media sekarang ini. Perang. Apa namanya? Dia dalam bidang media. Suatu peristiwa dinilai dari berbagai aspek. Ada yang bilang salah, ada yang bilang benar. Dunia ini, kebenaran dunia ini bersifat relatif. Dan kebenaran dunia ini seringkali bergantung kepada siapa mayoritas. Kalau mayoritas, meskipun salah, dia bisa menganggap itu benar, meskipun itu salah. Apa yang dikatakan mayoritas, mau tidak mau harus diikuti oleh minoritas. Kebenaran dunia itu situasional. Kebenaran dunia ini tergantung kepada persepsi orang. Tapi kebenaran Allah absolut. Karena itu kita harus memahami kebenaran Allah. Kebenaran Allah, Immanuel, Allah menyertai kita. Karena kita berada di dalam kerajaan Allah, maka Allah menyertai kita. Kebenaran Allah, Allah memelihara kita. Dia menjaga kita dengan malaikat-malaikatnya. Dia memerintahkan malaikat-malaikatnya melayani kita. Dia memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menghadang musuh-musuh yang menyerang kita. Saudara tahu nggak setiap hari berapa kali musuh menyerang kita? Kekhawatiran, ketakutan, intimidasi. Itu semua dari musuh. Ya. Tuhan mengirim malaikat menjaga kita, melayani kita, berperang untuk kita, dan melayani bersama-sama dengan kita melakukan misi Allah di dalam dunia ini. Kebenaran Allah, Tuhan berkata, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Itu adalah kebenaran. Kebenaran Allah berkata, "Karena kasih karunia aku ada sebagaimana aku ada sekarang ini." Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya ada karena kasih karunia Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan takut dengan COVID-19, dengan malapetaka, dengan situasi yang terjadi. Karena kebenarannya adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah memelihara kita. Allah melindungi kita. Dan kalau sudah waktunya, Tuhan bilang ke malaikat bawa dia ke surga. Saudara siap? Siap dipanggil Tuhan? Semua kan akan tiba giliran, ya kan? Karena itu kumpulkanlah harta di surga dengan melayani Tuhan, dengan setia membayar persepuluhan, dengan setia memberi persembahan. Layani Tuhan dengan talenta,
Layani Tuhan dengan keuangan saudara. Layani Tuhan dengan hidup saudara. Itu semua bagian dari saudara dan saya mengumpulkan harta di sorga, di mana kita akan menikmatinya. Baik rumah, mahkota, dan fasilitas-fasilitas kerajaan sorga. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya akan kembali Roma tadi 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Di dunia ini kita mengalami kesedihan, penderitaan, kesepian, pergumulan, kelemahan. Ketakutan datang. Saya ingat, saya bulan Maret tahun yang lalu 2 hari gak bisa tidur, susah tidur. Tengah malam mual kayak orang gila. Otot sakit, ditusuk seperti tusuk dari depan ke belakang. Berat, nggak mau makan, tapi harus makan. Kemudian datang intimidasi. Tuhan bilang, jangan takut anakku. Di dalam kerajaan Allah ada damai, sejahtera, dan sukacita. Pernah ngalami intimidasi? Iya. Lagi tidur, ada teman di samping, tapi intimidasi datang di pikiran. Pernah ngalami susah tidur? Pernah ngalami kegelisahan, ketakutan? Gelisah, debt collector nagih terus? Ya. Di dalam kerajaan Allah itu ada damai sejahtera 24 jam disediakan bagi Bapak Ibu Saudara. Amen. Makanya kita harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita harus mengutamakan Tuhan dan rencananya, supaya damai sejahtera terus mengalir kepada kita. Di Alkitab ada 365 kata jangan takut. Artinya setiap hari Tuhan berfirman kepada kita, jangan takut. Jangan takut orang tua terhadap anak-anakmu. Jangan takut terhadap masa depan mereka. Bagaimana nanti mereka? Jangan takut dengan biaya sekolah mereka. Percayakan itu semua kepada Tuhan. Mungkin keadaan lagi sulit secara ekonomi dalam bidang bisnis, jangan takut. Karena Tuhan memelihara engkau, memelihara keluargamu, dan Tuhan akan memelihara usaha atau pekerjaan. Masalah ada. Tetapi ada pertolongan Tuhan. Ada damai sejahtera. Jangan begini. Awal-awal waktu COVID itu kan orang pada pakai masker. Ke pasar atau ketemu orang, saya kalau ketemu orang nggak pakai masker kayak parno gitu loh. Jadi setelah pakai masker sepertinya menggantikan damai sejahtera. Tidak. Damai sejahtera bukan bergantung kepada pakai masker atau tidak pakai masker. Karena orang bisa saja pakai masker yang di atas 1 juta harganya. Ada nggak masker yang atas 1 juta? Ada. Tapi hatinya nggak ada damai. Sudah divaksin, nggak ada damai. Ya, bukan berarti nggak perlu vaksin. Cuma berdoa. Karena vaksin semua itu uji coba semua, belum terbukti. Ya. Dan ada efek-efeknya. Makanya berdoa supaya saudara dapat yang terbaik. Amen.
Seandainya nggak divaksin, damai sejahtera tetap ada. Pemeliharaan Tuhan tetap terjadi. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena damai sejahtera itu bukan masalah pakai masker atau tidak, divaksin atau tidak, bukan masalah di luar tubuh. Tapi damai sejahtera masalah hati. Masalah hati. Ya. Kalau gitu nggak perlu pakai masker, perlu. Kita harus berjaga-jaga, tetapi jangan sampai berpikir bahwa kalau sudah mengikuti protokoler semua kemudian saudara penuh dengan damai. Mengerti maksud saya? Iya. Karena damai sejahtera ini sangat penting, itu berbicara jiwa yang tenang, nyaman, tidak ada kekhawatiran sedikit pun, tidak ada ketakutan sedikit pun di situ. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara-saudara. Dunia membutuhkan damai sejahtera. Yesus adalah Raja Damai itu. Mereka membutuhkan. Saudara dan saya sudah diberikan damai sejahtera oleh Allah. Dan itu ada di dalam kerajaan Allah. Saudara dan saya ada di dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Sukacita Tuhan mau kita bersukacita, menikmati hidup ini, menikmati berkat Tuhan, menikmati kasih karunia Allah. Tuhan mau kita nikmati itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Ini sangat penting, ini dibutuhkan oleh dunia, tapi dunia tidak memiliki damai sejahtera. Dunia tidak memiliki sukacita Allah. Kita memiliki itu. Nah, Bapak Ibu saudara dan saya, kita ada di dalam kerajaan Allah di dunia ini. Pada saat yang sama terjadi konfrontasi sementara kita ada di dalam dunia ini, karena di dunia ini ada kerajaan iblis. Di dunia ini ada kejahatan, ada bencana demi bencana, dan bencana demi bencana yang dahsyat yang tertulis di kitab Wahyu akan terjadi. Itu pasti. Dan Tuhan, kebenarannya, Tuhan menjaga, melindungi umatnya. 1 Korintus 4 ayat 20. 1 Korintus 4 ayat 20. Baca 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, terdiri dari kuasa. Bapak Ibu Saudara dan saya hidup di dunia ini di dalam kerajaan Allah, tetapi dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Dunia ini sedang menuju kebinasaan, dan di dalam dunia ini penguasa dunia ini adalah iblis. Penguasa di udara. Dan banyak pemerintahan di dunia ini dipimpin oleh orang-orang yang belum percaya Yesus, yang tidak percaya Yesus. Banyak orang yang berpengaruh di dunia ini, baik politik dan juga ekonomi, pendidikan. Banyak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara. Jadi kita hidup di dalam dunia ini di mana kuasa kegelapan ingin menghancurkan kita, ingin kita mundur dari Tuhan, ingin kita menjauh dari Tuhan, ingin kita meninggalkan Tuhan. Karena itu ditekankan, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Di dalam kerajaan Allah ada kuasa. Dan kuasa itulah yang memampukan Bapak Ibu Saudara dan saya menghadapi kuasa kegelapan. Yang membuat kekhawatiran pergi apa? Kuasa Allah.
Yang membuat ketakutan pergi dari kita apa? Kuasa Allah. Waktu kekhawatiran datang, ketakutan datang, kita berdoa, maka kuasa Allah menghalau kekhawatiran dan ketakutan itu. Saudara, jadi kita harus bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara, kita ada di dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah terdiri dari damai sejahtera, kebenaran, damai sejahtera, sukacita Roh Kudus, dan kuasa Allah. Kuasa Allah lebih besar dari kuasa apapun juga yang ada di dalam dunia ini. COVID-19 itu punya kuasa. Setiap sakit penyakit punya kuasa. Punya. Sakit kanker punya kuasa. Dia bisa membunuh tuh. Tapi semua kuasa yang ada di bumi ini, di dunia ini, tunduk kepada kuasa Allah. Raja punya kuasa. Presiden punya kuasa. Tapi semua kuasa manusia tunduk kepada kuasa Allah. Jadi, kalau orang percaya, Tuhan bilang belum waktunya engkau tinggalkan dunia ini. Kalau orang percaya sakit, saya yakin Tuhan sembuhkan. Kalau belum waktunya. Karena itu berdoa, minta kesehatan dari Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan, minta kesembuhan dari Tuhan, minta umur panjang. Tapi sepanjang-panjangnya tetap ada batasnya. Ya kan? Kalau orang ulang tahun kan sering kan kita bilang panjang umurnya. Sebenarnya semakin bertambah usia orang di dunia ini, usianya semakin berkurang. Ya benar nggak? Semakin bertambah usia kita di dunia ini, sebaliknya usia kita di dunia ini semakin berkurang. Itu kan logikanya. Betul. Ya. Dan masalahnya kan nggak ada orang tahu berapa panjang dia hidup di dunia ini. Hanya Tuhan yang tahu. Jadi kalau belum waktunya Bapak Ibu Saudara-saudara, pasti Tuhan menjaga, melindungi, memulihkan, menyembuhkan, dan menolong kita. Dan kita harus mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus. Karena itu khotbah next. Karena itu ayat berapa itu? Ayat 7. Coba ditayangkan ayat 7. Wahyu 1 ayat 7. Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah. Baca 1, 2, 3. Lihatlah dia datang dengan awan dan setiap mata akan melihat dia. Dan mereka akan menatap dia, dan semua bangsa di bumi akan menatap dia. Ya, amin. Singkatnya perhatikan. Yesus akan datang. Semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Karena selama ini mereka nolak dia, nggak mau percaya. Orang Kristen dipersekusi, dianiaya, minoritas dianiaya dan sebagainya. Dan waktu Tuhan datang, orang yang menolak dia itu akan meratap. Tapi ini khotbah berikut. Karena saya sudah diberi kode stop katanya. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya undang semua leader singers, musisi, mereka memimpin pujian penyembahan dan masuk dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman.
pujian, katakan Tuhan, ku mau menyenangkan. Ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi wajahnya untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, Semua ku berikan padamu. semua ku berikan padamu. Tuliskan ingat tulus selalu, Agar aku menyenangkan. agar aku menyenangkan. Mari katakan menyenangkanmu Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Pujian ini, katakan Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Amin. Tuhan, bentuklah hati ini Jadi bejana-Mu Tuhan. jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang, cemerlang bagai emas. Katakan Tuhan, ini hidup kami. Tuhan, ku serahkan hatiku, Kami berikan yang ada dalam hidup kami bagi Engkau Tuhan. ku berikan padamu. Kuduskan. Tuluskan ingat tulus selalu, agar Tanganmu katakan menyenangkanmu. menyenangkanmu, senangkan Hanya ini Tuhan. hidup kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya Mari berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Katakan menyenangkanmu. menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Sekali lagi, katakan menyenangkanmu Tuhan. Menyenangkanmu, senangkan. Berdoa sama-sama di siang hari ini. Haleluya Tuhan. Menyenangkanmu Tuhan. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Hanya itu kerinduan. Hanya
kekuatan, kesehatan Tuhan. Sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Dan kami tahu Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang selalu Tuhan menuntun dia Tuhan. Apapun yang menjadi Tuhan pergumulan-pergumulannya Tuhan, baik dalam pelayanan maupun dalam pribadinya Tuhan, keluarganya Tuhan, Engkau yang lebih tahu Tuhan. Untuk itu kami bawa Pastor Oli ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, hadirat-Mu Tuhan selalu memenuhi kehidupannya Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Ibu Hana Tuhan, sebagai Ibu Gembala Tuhan. Engkau terus kuatkan dia Tuhan, Engkau terus mampukan dia Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan Yesus, dia adalah penolong Tuhan. Seorang ibu gembala, seorang istri, seorang ibu Tuhan, Kau selalu berikan dia Tuhan kekuatan yang baru. Memberkati anak-anak mereka, Beryl, Gita, dan Alvin Tuhan, selalu dalam lindungan Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, Kau selalu menjaga dan melindungi mereka. Malaikat Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka Tuhan. Kami percaya masa depan mereka masa depan yang diberkati oleh Tuhan, masa depan yang penuh dengan pengharapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan jemaat-jemaat Karis ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan Yesus seluruh jemaat-jemaat Karis kepadamu Tuhan. Kau selalu menuntun mereka, Kau selalu membimbing mereka Tuhan. Engkau selalu menjaga mereka Tuhan, Engkau selalu menguatkan mereka Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan mereka Tuhan, Engkau tolong Tuhan. Yang sakit Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Yang susah Engkau himpunkan Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pengerja Karis, pendoa Karis Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa akan Kau kerjakan di gereja ini Tuhan. Kami bawa panti asuhan Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Anak-anak yang ada di sana Tuhan, Kau selalu jaga, Kau selalu Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus dalam studi mereka Tuhan, mereka menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Kak Yohan, berkati Kak Frida, Engkau terus berikan mereka kesehatan, kekuatan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk rencana-rencana Tuhan, pembangunan Tuhan, rumah doa Tuhan yang ada di rombongan Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Kau telah memulainya Tuhan, dan Kau akan Tuhan mengerjakan segalanya Tuhan sesuai dengan maunya Tuhan, dan semuanya tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin Jesus, haleluya. Yesus, 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 Yesus. Bapa yang baik dari yang Tuhan, Bapa yang sangat mengasihi kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa atas bangsa dan negara kami. Kami percaya tangan kasih-Mu melingkupi bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau yang memberkati Bapak Presiden Jokowi beserta dengan stafnya Tuhan. Kami percaya kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera melingkupi mereka Tuhan, sehingga mereka mampu mengerjakan pekerjaan-Mu Tuhan. Apa yang Engkau inginkan terjadi bagi bangsa negara kami, itu terwujud oleh karena Engkau yang mengasihi Bapak Jokowi, sehingga dia dapat mengerjakan pekerjaan-Mu melalui apa yang dia kerjakan sekarang Tuhan untuk bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap anggota DPR, MPR, semuanya Tuhan. Engkau yang ambil alih pekerjaan-pekerjaan apapun itu Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan bangsa dan negara kami untuk semua kepemerintahan mereka Tuhan. Engkau yang ambil alih semuanya Tuhan. Kami menyerahkan setiap daerah-daerah dari Sabang sampai Merauke. Biar Engkau Tuhan, tangan-Mu yang hebat yang akan Tuhan turun tangan Tuhan, sehingga damai sejahtera yang berasal daripada Engkau memenuhi setiap bangsa negara kami, dari pelosok-pelosok yang terpencil sampai yang terendah, yang terpencil sampai yang di desa-desa Tuhan. Engkau Allah yang akan turun tangan. Terima kasih
kasih Tuhan, kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Engkau Allah yang sungguh luar biasa, yang mengerjakan bagi bangsa dan negara kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu perinduan. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hati. Hanya itu perinduan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, saya akan berdoa untuk kebutuhan pergumulan. Sambil menutup mata, letakkan tangan di dada, satu-satu tangan angkat di hadapan Allah. Saudara yang punya pergumulan, membutuhkan dukungan doa, angkat satu tangan letakkan di dada. Bapa, di dalam nama Yesus kami membawa setiap pergumulan anak-anak-Mu, baik di tempat ini maupun yang ada di rumah. Bapa, Engkau Bapa yang baik, sungguh baik dan sangat baik. Kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Engkau Bapa yang lebih daripada Bapa atau Ibu yang terbaik di dunia ini. Engkau jauh melebihi. Engkau Allah sumber kesehatan, kekuatan. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, meminta kesembuhan dari-Mu dalam nama Yesus. Tuhan, jamah oleh kuasa bilur Yesus, kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Jamah mereka, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk pergumulan pribadi, keluarga, usaha, pekerjaan. Kami minta campur tangan Tuhan, kami minta berkat Tuhan, kami minta mujizat Tuhan, kami minta pertolongan Tuhan untuk anak-anak-Mu yang datang dengan pergumulan-Mu ya Allah. Pergumulan mereka, kami bawa mereka semua ke hadapan-Mu, meminta curahkan berkat berlimpah-limpah. Kami berdoa Tuhan, jamah mereka, beri hikmat kepada mereka, beri pengertian kepada mereka, beri kekuatan baru, buat mujizat yang membutuhkan mujizat. Terjadi mujizat dalam nama Yesus, terjadi mujizat dalam nama Yesus, terjadi mujizat di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, berkati usaha mereka berlimpah-limpah, berkati bisnis mereka, pekerjaan mereka, kantor di mana mereka bekerja, berkati ya Allah, jaga lindungi. Kami berdoa meminta pemulihan terjadi, bahkan pertumbuhan dan perkembangan untuk usaha, untuk bisnis, untuk pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, berkati berlimpah-limpah ya Allah. Berkati anak-anak mereka yang naik kelas, yang lulus, yang akan sekolah, masuk sekolah baru atau kuliah. Tuhan, berkati keuangan mereka. Berikan dana-dana yang mereka butuhkan ya Allah, untuk uang pangkal, uang pembangunan, uang gedung, uang seragam, uang buku. Tuhan, berkati mereka sehingga terpenuhi semua, mereka tidak berhutang. Di dalam nama Yesus, curahkan berkat keuangan berlimpah-limpah kepada mereka. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik. Ajarlah kami selalu berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, angkatlah tangan, menghadapkan wajahmu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau ditetapkan untuk diberkati berlimpah-limpah, menjadi kepala dan bukan ekor, hidup lebih daripada pemenang, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat-berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita. Semua yang percaya berkata amin. Makasih Yesus. Ada di depan, yang online ada di layar.